Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Komputasi, yaitu solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runkuta orde 4 pada rangkaian elektronik dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya, WS, MSI, PhD. Berikut solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runkuta pada rangkaian elektronik yang saya buat pada software Python. Oke, sebelum kita masuk ke pengisian muatan kapasitor rangkaian RC atau ke pemrograman pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC ataupun pengujian metode Runkuta orde 4 pada rangkaian RLC, kita harus tahu lebih dulu mengenai modul Runkut 4. Nah, di sini modul ini digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa, yaitu Y aksen sama dengan Fx, Y, di mana Y-nya itu merupakan Y0, Y1, Yn-1. Kemudian untuk X, Y itu merupakan kondisi awal, X stop itu merupakan nilai akhir, dan H itu merupakan step size, di mana step size ini merupakan selang waktu antara data pertama dengan data selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi f, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang ingin dicari solusinya. Selanjutnya di sini terdapat import NumPy, kemudian diferensial integrasi, kemudian ada diferensial Runkut 4. Untuk K0-nya itu merupakan H dikali F X, Y. Untuk K1 dan K2 itu merupakan H dikali F X ditambah H per 2, dan juga untuk Y-nya itu Y ditambah K1 per 2. Sedangkan untuk K3-nya itu memiliki persamaan H dikali F X ditambah H dan juga Y ditambah K2. Kemudian setelah kita kembalikan, maka akan menghasilkan persamaan K0 ditambah 2 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah K2 dibagi 6. Di sini terdapat X dan juga Y, di mana X itu merupakan waktu dan Y itu adalah tegangan. Nah, di sini juga terdapat persamaan ketika kondisi awal itu lebih kecil dari kondisi akhir, nilainya itu lebih kecil. Nah, di sini untuk persamaan H itu H X stop dikurangi X, kemudian untuk Y ditambah Runkut 4, dan untuk X ditambah H. Selanjutnya akan dikembalikan menggunakan NP array X dan juga NP array Y, di mana untuk NP array itu merupakan kondisi awal dari sebuah pemrograman. Selanjutnya, setelah kita menguasai mengenai modul Runkut 4, selanjutnya terdapat modul lain, yaitu modul print solution, di mana fungsinya itu untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Nah, di sini terdapat frekuensi dengan N memprint nilai solusi tiap N iterasi, kemudian untuk frekuensi 0 itu memprint nilai solusi awal dan juga akhir. Kemudian di sini terdapat beberapa pendefinisian, di mana yang pertama ada print solution, kemudian ada print hit, di mana untuk print hit itu merupakan dan akan memprint nilai N. Kemudian untuk print line, di sini terdapat 13,4 dan juga akan terprint nanti 13,4 pada bagian X maupun pada bagian Y. Nah, di sini juga terdapat beberapa persamaan untuk modul print solution. Selanjutnya kita coba untuk melihat contoh dari Runkut 4. Nah, di sini terdapat contoh 4A dari Runkut 4. Yang pertama, pastilah kita harus mengimport NumPy. Kemudian kita mengimport atau memprint print solution. Kemudian untuk selanjutnya untuk import Runkut 4. Nah, ini untuk print solution dan juga Runkut 4 itu kita dapat dari modul yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian di sini terdapat import matplotlib. Di sini fungsinya untuk menampilkan grafik dari sebuah pemrograman. Kemudian ada beberapa pendefinisian. Yang pertama itu untuk input data. Nah, ada nilai dari R yaitu 1, kemudian nilai dari E adalah 5, dan nilai dari C itu 1 kali 10 pangkat 3.
Kemudian untuk nilai R sendiri itu resistansi sebesar 1 kilo ohm, dan untuk E itu nilai tegangan awal 5 volt, dan untuk C itu kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, dan Y adalah tegangan. Kemudian ada persamaan diferensial biasa pengisian kapasitor RC. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam data utama atau data inti yang kita buat, yaitu mengenai yang pertama adalah pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Di sini ada pendefinisian F, X, Y, kemudian untuk F-nya sendiri itu 0L, kemudian untuk F0 itu R dikali C, di mana untuk R-nya itu adalah nilai 1, resistansi sebesar 1 kilo ohm, dan C-nya itu kapasitansi sebesar 1 mikrofarad. Kemudian ini adalah selang waktu, di mana untuk X atau waktu pertama mulai adalah 0, dan X waktu terakhir atau data waktu terakhir adalah 20. Di sini juga terdapat Y sama dengan NPRI, yaitu kondisi awal Y, dan juga H atau step size. Step size di sini merupakan rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya. Selanjutnya di sini ada frekuensi sama dengan 1. Dilanjutkan dengan solusi numerik menggunakan rungkutta orde 4, yaitu X, Y. X-nya itu adalah waktu dan Y-nya itu adalah tegangan. Selanjutnya untuk memperi nilai solusi rungkutta orde 4, nantinya itu akan terprint solusi PDB metode rungkutta orde 4. Kemudian untuk memplot nilai solusi rungkutta ini datanya itu dari X dan juga Y. Nah, nantinya itu judul dari grafiknya sendiri akan terprint grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah waktu, dan sumbu Y-nya itu adalah tegangan dengan satuan volt. Kita coba run modul dan lihat apakah yang terjadi pada data maupun grafik. Nah, ini merupakan data yang dihasilkan dari pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Di sini sudah terlihat 200 data, di mana untuk X-nya sendiri itu merupakan waktu dan Y0 itu merupakan tegangan. Dan ini merupakan grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, di mana untuk grafik ini tuh tegangan awal kapasitor adalah 0, kemudian lanjut kemudian terisi oleh tegangan baterai sampai tegangan maksimal mencapai 5 volt. Nah, ini tegangan maksimalnya 5 volt, kemudian dengan kurun waktu adalah di akhirnya itu kurun waktu terakhir adalah 20 second. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua mengenai contoh rungkut orde 4. Nah, ini merupakan contoh 4B dari contoh rungkut 4. Yang pertama pasti kita mengimport NumPy, Print Solution, rungkut 4, dan juga Matplotlib. Di sini Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik. Kemudian ada beberapa data yang harus diinput, yakni ada R dan juga ada C, di mana untuk R ini merupakan resistansi sebesar 1 kilo ohm, dan untuk C merupakan kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, dan Y-nya itu adalah tegangan. Kemudian ada persamaan diferensial biasa pengosongan muatan kapasitor RC, di mana untuk F itu merupakan 0 atau 0, kemudian F0 itu min 1 dibagi R dikali C dikali Y0. Jadi min 1 dibagi R-nya itu adalah resistansi sebesar 1 kilo ohm, dan untuk C-nya sendiri itu kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, kemudian dikali dengan Y0 atau tegangan. Di sini terdapat X-nya itu 0, adalah waktunya itu dari 0, kemudian X stop atau waktu akhirnya itu sampai 20 second. Kemudian ada Y sama dengan NPRI adalah 5, kondisi awal Y kapasitor. Jadi Y NPRI ini merupakan kondisi awal kapasitor sebelum disusun secara seri dengan resistor. Nah, kemudian ada solusi numerik menggunakan rungkutta, dan juga terakhir ada memprint nilai solusi rungkutta orde 4, di mana nantinya akan terprint solusi PDB metode rungkutta orde 4. Selanjutnya akan memplot nilai solusi untuk rungkutta.
dengan judul dari grafiknya sendiri itu adalah grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, dan juga untuk sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah tegangan. Kita coba untuk run modul dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini merupakan data yang dihasilkan dan juga grafik yang dihasilkan dari pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC dengan solusi persamaan diferensial biasa metode Runkuta orde 4. Di sini terdapat X itu adalah waktu dan Y0 itu adalah tegangan. Kemudian untuk grafiknya sendiri itu grafik terlihat pada tegangan awal pada kapasitor 5 volt, kemudian akan turun hingga mencapai 0, kemudian akan turun hingga mencapai 0. Grafik ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengosongan muatan pada kapasitor rangkaian RC. Tetapi untuk waktunya sendiri itu masih sama. Untuk waktu awal atau kondisi awal dari waktu itu adalah 0 dan kondisi akhir dari waktu adalah 20 second. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, masih mengenai Runcut orde 4. Di sini terdapat import NumPy, import print solution Runcut 4, dan juga ada matplotlib. Selanjutnya di sini ada input data, ada beberapa data yang harus diinput. Yang pertama itu ada R dengan resistansi sebesar 1 ohm, kemudian ada C dengan kapasitansi sebesar 1 mikrofarad, dan juga ada L dengan induksi sebesar 4 mikrohertz. Dan sini ada Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu, kemudian di sini terdapat Y0 adalah tegangan. Dilanjut dengan persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam LLC dengan definisi ada F, F0 dan juga F1, FL. Nah, di sini untuk F0-nya itu adalah YL, kemudian FL-nya itu sama dengan min R per L dikali YL dikurangi L dibagi L dikali C dikali Y0. Kemudian di sini terdapat X itu adalah waktu memulai menghitung dengan 0 second, kemudian waktu akhirnya adalah 0,05. Nah, selanjutnya di sini ada Y sama dengan NP array 5.0 dan juga 0,0. Kondisi awal Y tegangan kapasitor 5 volt. Selanjutnya di sini ada solusi numerik menggunakan Runkuta orde 4. Kemudian di sini ada memprint nilai solusi numerik dengan terprint solusi PDB metode Runkuta orde 4. Kemudian yang terakhir adalah memplot nilai solusi numerik dengan judul grafik adalah grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Selanjutnya untuk sumbu X adalah waktu dengan satuan second dan sumbu Y adalah tegangan dengan satuan volt. Sekarang kita coba running modulnya. Kita lihat apakah yang terjadi dengan data dan juga grafik pada pengujian metode Runkuta orde 4 pada rangkaian RLC. Nah, ini merupakan data yang dihasilkan dari pengujian metode Runkuta orde 4 rangkaian RLC, di mana untuk X-nya sendiri itu waktu, Y0-nya adalah tegangan pada kapasitor, dan juga untuk Y1-nya itu merupakan perubahan tegangan. Sedangkan ini merupakan grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Nah, pada grafik menunjukkan bahwa tegangan pada kapasitor berosilasi, namun osilasinya itu adalah osilasi teredam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.